Bayangkan sebuah teknologi yang memberikan akses terhadap orang tuanya untuk mengetahui kepribadian, emosi, dan perasaan anak-anaknya. Oke, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Dalam mosi, Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi Llano ada. Oke, saya jelaskan dulu dari definisi dari mosi ini. Oke. Lebih memilih, Dewan ini lebih memilih. Itu berarti tidak apa-apa jika ada orang yang tidak memilih, tidak apa-apa. Kita memberikan kebebasan terhadap orang tua, tetapi kita menyarankan atau memberikan solusi yang lebih baik agar kita memilih teknologi ini. Kemudian saya jelaskan tentang teknologi Llano. Yang pertama, maksudnya teknologi Llano adalah chip yang ditanamkan sejak sebelum lahir dan memberikan akses penuh orang tua untuk mengetahui kepribadian, pikiran, perasaan anaknya. Oke, kemudian saat 18 tahun, chip ini otomatis mati, jadi tidak berfungsi lagi. Oke. Batasan dari mosi ini adalah berarti usia anak dari 0 tahun sampai 18 tahun. Dan kita dapat mengetahui dari teknologi ini adalah kepribadian, pikiran, dan perasaan anak tersebut. Oke, latar belakang zaman yang semakin berkembang dan munculnya banyak teknologi termasuk teknologi ini. Kemudian kita juga mengalami hal-hal adanya perkembangan buruk, yaitu adanya penyakit mental health yang bisa disebabkan oleh trauma masa kecil. Kemudian setiap anak itu ada yang bisa terbuka, ada yang tidak. Jadi ada yang menutup diri untuk tidak bercerita terhadap orang tua, dan siapapun itu ada juga yang dia bisa bercerita dengan orang tuanya. Kemudian remaja, anak-anak itu lebih sering terbukanya itu dengan teman-temannya. Saya sendiri juga, teman-teman saya juga lebih terbuka, lebih sering cerita dengan teman-temannya daripada ke orang tua. Maka dari itu orang tua itu perlu lebih mendalami, lebih memahami perasaan anak-anaknya. Oke, status quo yang telah terjadi. Banyak orang tua yang sibuk. Oleh karena itu, dengan banyak orang tua yang sibuk itu, yang dengan banyak sekali pekerjaannya itu, banyak anak yang kurang perhatian dan kurang ada ruang interaksi khusus terhadap orang tuanya. Kemudian kita juga punya pola pikir, cara berkomunikasi, cara berinteraksi yang berbeda akibat generasi kita juga yang berbeda. Jadi sekarang juga misalnya sekarang itu ada generasi Z, generasi milenial, generasi alpha dan lain sebagainya. Bisa jadi dari orang tua dan anaknya itu berbeda generasi. Jadinya kita agak berbeda cara berkomunikasi dan cara berinteraksinya. Oleh karena itu kita jadi kurang saling memahami dan kurang saling mengerti. Kemudian dengan yang telah saya jelaskan tadi, saya setuju dengan mosi ini dan dunia kami sangat diuntungkan. Masuk ke argumen yang pertama adalah emosi anak yang labil dan butuh perhatian khusus dari orang tuanya. Karena orang tua atau keluarga sebagai wadah utama anak untuk berkembang seharusnya bisa lebih memahami. Sebagai lingkungan yang pertama, lingkungan terdekat pertama, seharusnya orang tua itu lebih memahami anaknya, lebih mengerti dan lain sebagainya. Kemudian B, kami paham bahwa tidak semua orang tua bisa serta-merta langsung memahami anaknya, karena bisa jadi karena keadaan yang sudah terjadi tadi seperti perbedaan generasi dan alasan orang tua sibuk itu, jadinya tidak semua orang tua itu bisa langsung paham terhadap anaknya. Oleh karena itu kita memberikan kemudahan, yaitu teknologi Llano sebagai sarana penunjang saling mengerti. Jadi kita memberikan kemudahan terhadap orang tua agar orang tua itu bisa paham, bisa lebih mudah memahami anaknya dan lain sebagainya. Oke, karena buktinya anak atau remaja yang diberi perhatian yang maksimal oleh orang tuanya atau sangat diperhatikan dan sangat perhatian banget terhadap anaknya itu berkembang lebih baik daripada anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Sangat banyak contohnya, banyak anak-anak atau remaja yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya itu jadi cenderung berkembangnya tidak baik, malah menjadi pembuli, nakal dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang tua lebih baik menggunakan teknologi Llano sebagai bentuk perhatian khusus untuk anaknya. Oke. Kemudian argumen yang kedua adalah teknologi ini dapat mengatasi masalah penyakit mental health. Seperti yang saya jelaskan tadi, berkembangnya zaman kita juga ada berkembangnya penyakit, yaitu penyakit mental health. Karena
karena adanya penyakit mental health ini, kita dapat mengatasi dengan teknologi Lano ini, karena dapat menyelamatkan mental anak dari dini. Dengan teknologi ini kita bisa tahu anak main kemana, anak main sama siapa, selama main itu bagaimana. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata dia dibully, kita harus mengantisipasi. Oh ternyata dia pergaulannya tidak baik, kita harus mengantisipasi. Orang tua akan lebih mudah mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan besar yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian dari kasus yang telah terjadi, banyak anak atau siswa itu yang malah sudah melakukan kejahatan, tidak kriminal, atau bahkan melakukan bunuh diri atau malah membunuh orang tuanya. Dan itu semua terjadi karena hal-hal sepele yang tidak diperhatikan atau malah kurang dan dianggap sepele oleh orang tuanya dan sebagainya, padahal itu berakibat fatal di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi Lano ini, kita bisa mengatasi hal-hal kecil tersebut. Kita bisa tahu anaknya begini, dan kita harus seperti ini. Karena itu, kita di dunia kita menyediakan fasilitas penunjang, yaitu teknologi Lano, untuk melakukan pencegahan, dan kita bisa dapat menurunkan angka penyakit mental health di dunia ini. Yang terakhir adalah mengantisipasi dan mencegah hal-hal kecil yang lebih berakibat besar itu lebih baik daripada mengobati hal-hal yang sudah terlanjur besar. Sekian dari kami. Terima kasih.